Jadi bahan yang kita pakai kawan yaitu adalah botol bekas racun rumput ini kawan ya. Nah nih, yang tidak dipakai yang dibuang petani kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan tidak menemukan botol racun rumput, kawan bisa pakai jeligen kawan ya nih. Ini bekas parfum juga bisa, atau bekas minyak makan, atau bekas saus juga kawan bisa pakai. Terus pengikatnya kita pakai ini kawan ya. Nah ini yang hijau ini tali ting kawan ya. Yang gulungan ini pakai tali salaran ya. Kita beli di toko pertanian ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih bersama Bang Mis Channel ya. Jadi siang ini Bang Mis Channel mau berbagi ilmu ya, yaitu tutorial cara membuat hijab bubuk belut kawan ya. Jadi bubuk belut ini yang kita buat itu dari botol bekas kawan ya, yaitu bekas racun rumput ya, yang dipakai oleh petani-petani yang dibuang ya. Jadi kita manfaatkan kawan ya, ini ya. Dan ini ada botolnya yang masih segel kawan ya. Jadi bahan-bahan yang kita pakai itu adalah ini bekas kawan, botol bekas racun rumput ya. Terus kita pakai tali ini kawan, tali salaran yang dipakai untuk tanaman menjalar ya, seperti kacang panjang. Dan ini adalah tali king kawan ya, mirip rapia ini ya. Jadi kawan-kawan kalau mau beli di toko pertanian, ini namanya tali king dan tali salaran. Oke kawan ya. Jadi kawan-kawan ya yang nonton video ini, saya doakan ya pada sehat semua ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Oke kawan ya. Jadi sebelum kita lanjut ke tutorial kawan ya, jangan lupa dibantu kawan ya, yaitu subscribe kawan ya, karena tanpa dukungan kawan video ini nggak ada apa-apanya. Oke kawan ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan tidak menemukan tali ini, tali king sama tali salaran di toko pertanian, kawan-kawan bisa pakai tali trap kawan ya, yang biasa dipakai untuk ngikat elektronik atau keramik. Itu biasanya talinya seperti ini kawan ya, yang nggak dipakai dibuang ini bisa juga. Terus kawan-kawan kalau tidak ada botol bekas racun rumput, kawan bisa pakai ini kawan ya, jeligen ya, jeligen 5 liter itu bekas parfum atau minyak makan atau bekas saus kawan ya. Jadi bisa kita ambil tengahnya ini kawan ya. Jadi kenapa saya memilih pakai ini kawan ya, daripada bambu, karena sebelum-sebelumnya saya udah pernah pakai bambu kawan ya. Karena kerjanya tuh sangat ribet dan dia nggak bisa tahan lama kawan ya. Jadi kalau kena panas air, kena panas hujan tuh dia mudah lapuk. Jadi kalau kita pakai botol ini atau jeligen ini, dia bisa bertahun-tahun kawan ya. Yang nggak bikin tahan itu adalah hilang ya, dia dicuri orang kawan ya. Jadi kita pakai botol bekas ini kawan ya. Jadi pernah saya buat itu dari pipa atau paralon yang tipis tuh kawan ya. Jadi ternyata saya buat itu, saya pasang, ternyata lebih kaku ya. Jadi belut itu nggak mau masuk gitu. Jadi saya beralih memakai ini. Kebetulan saya ada ide gitu, kok banyak botol di kebun-kebun, saya coba buat. Jadi pembawaannya itu lebih halus kalau kita pakai. Jadi alat-alat yang kita pakai peso cutter ini aja kawan ya. Terus sama penggaris siku bangunan kawan ya. Jadi kalau kawan nggak ada penggaris, pakai penggaris anak untuk sekolah kawan ya. Jadi kita langsung ke tutorial kawan ya. Jadi yang pertama kita siapkan botol ini kawan ya. Jadi kita buang dulu kepalanya kawan ya. Jadi kita buang dulu kepalanya kawan ya, kita potong dulu kawan kepalanya ini kawan ya. Nah setelah kita potong kepalanya, kita ambil panjang kawan ya, kita ukur kawan ya.
kita ambil panjangnya sekitar 12 cm aja kawan ya, 12 cm aja ya. Jadi panjang kita ambil 12 cm kawan ya. Lalu kita belah lagi ya. Nah, jadinya seperti ini kawan ya. Jadi kalau udah terbelah seperti ini kawan ya, jadi kita potong-potong lagi kawan ya. Itu dengan lebar sekitar 3 cm kawan ya. Kita potong-potong semua kawan ya. Jadi pemotongannya kita pakai ini kawan ya, selebar siku ini kawan ya. Jadi untuk mempermudah pemotongan kita pakai ini aja kawan ya. Nah, jadi dipotong-potong kecil seperti ini kawan ya. Nih. Itu lebar sekitar 3 cm kawan ya. Untuk panjangnya kita pakai 12 cm. Oke ya. Jadi kita ke pemotongan selanjutnya, yaitu kita potong menjadi 2 lagi kawan ya. Jadi untuk pemotongan selanjutnya kita potong menjadi persegi 3 panjang kawan ya. Itu dari sudut sini ke sudut sini ya, seperti garis yang udah dibuat ini kawan ya. Nah nih, kita potong menjadi 2 menjadi persegi 3 ya.
Nah, ini sebelum dibelah kawan ya, ini bentuknya kayak ini kawan ya. Nih, kalau kita belah jadi dua seperti ini kawan ya. Nih. Jadi ini bentuk asli kawan ya. Ini kita belah menjadi dua, tapi dari sudut ke sudut jumpanya gini. Oke kawan ya. Nah, jadinya seperti ini kawan ya. Menjadi persegi tiga kawan ya nih. Jadi sebelum dibelah dia tuh dipotong, jadi ini hasilnya kawan ya. Lalu kita belah ya. Oke. Jadi langkah selanjutnya kita belah lagi kawan ya, itu dari sini kawan ya. Kita belah lagi itu dengan kedalaman 5 cm aja kawan ya. Jadi untuk belah bagian tengah ini kawan ya, tengah ini itu kita nggak perlu pakai ini lagi kawan ya, kita langsung aja pakai peso cutter ya. Jadi mudah kawan lagi kawan ya. Jadi kita pakai kira-kira ukuran 5 cm aja kawan ya. Jadi usahakan yang tengah ini kawan, itu jangan sampai melebihi separuh ya, usahakan separuh ke atas kawan ya, seperti ini kawan ya. Kita lanjut ke pembelahan terus kawan ya.
Jadinya seperti ini kawan ya nih. Oke kawan ya, kalau udah terbentuk seperti ini kawan ya, udah kita belah seperti ini ya, ini. Lalu kita runcingkan bagian ujungnya nih kawan ya, supaya berlawan sama belut, supaya tidak keluar ya kawan ya. Kita buat seruncing mungkin kawan ya. Kita buat runcing seperti ini kawan. Jadi setelah kita runcingi, kita langsung ke bagian pengikatan bagian tengah kawan ya. Jadi pengikatannya kita pakai tali ini kawan ya, tali salaran ya. Ini kalau kita beli di toko pertanian itu sekitar 35.000 kawan ya. Kalau yang ini yang tali king itu sekitar 70.000 satu bal kecil itu. Oke ya, kita langsung ke pengikatan kawan ya. Jadi kawan-kawan yang masih bingung ya cara membuat ijab ini ya, pintu masuk belut ya, karena ini yang paling susah bagi kawan-kawan ya untuk membuat ijabnya ya. Jadi untuk kawan-kawan yang lebih supaya lebih paham, ikuti triknya ini kawan ya, ini ya. Ini. Jadi ini kalau udah kita potong udah belah seperti ini, kita pakai tali ini aja kawan, ini rapia, ini tali salaran kawan ya, ini tipis ini ya. Jadi cukup kita masukkan aja kawan ini. Jadi kita masukkan aja kawan ya. Lalu kita ambil lagi kawan ya. Jadi untuk tali ini nggak perlu panjang-panjang, hanya cukup 70 atau 80 cm udah panjang banget. Oke kawan ya, kita langsung ke pengikatan ini kawan ya. Cuman kita masukkan aja kawan ya. Jadi nggak perlu diikat mati, cukup kita masukkan aja kawan, kita silang-silangkan kawan aja ya. Seperti itu kawan ya. Lalu kita tekan-tekan ya supaya dia rapat kawan ya. Sambil kita tekan-tekan kawan ya supaya dia ketarik kuat ya. Nah seperti ini kawan ya, ini bentuknya kawan ya, nih cukupkan kita silang-silang aja.
Nah, jadi kalau udah siap bentuknya seperti ini kawan ya, seperti kipas ya. Jadi untuk tali yang ini kita nggak usah tali mati dulu kawan ya, kita ikat biasa aja ya. Jadi untuk selanjutnya kita siapkan tali yang paling atas ini kawan ya. Jadi untuk tali yang atas kita pakai tali ini kawan ya, tali king yang agak lebih besar ya, supaya lebih ngembang ya. Kalau kawan nggak ada pakai ini, pakai tali trap aja nih kawan ya. Jadi untuk pengikatannya itu sama kawan ya, cuma disilang-silang aja ya kawan ya. Nah seperti ini. Jadi untuk pengikatan bagian atas itu sama aja kawan ya, cukup disilang-silang seperti ini kawan ya. Nggak perlu diikat mati, cukup disilang-silang kawan ya. Oke ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini kawan ya. Jadi yang bagian atas itu ngembang, yang bagian kecil tuh ngerucut kawan ya. Jadi pengikatannya cukup disilang-silang ya nih kawan ya. Oke ya. Jadi kalau udah seperti ini kawan, barulah kita ikat mati yang bagian ini kawan ya. Kita coba lingkupkan dulu kawan ya. Nah, seperti ini kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan pakai pipa ukuran 2,5 inci, bila kawan-kawan lingkupkan aja dulu kawan. Jadi untuk pengikatan bagian atas kita lipat-lipatkan lagi kawan ya, seperti pertama tadi kawan ya. Kita kalau udah siap kawan, kita udah pas di ukuran pipa, lalu kita ikat aja mati kawan yang ini ya. Baru kita potong. Jadi untuk yang atas kita buat lagi seperti pertama tadi kawan ya, kita silang-silang aja, sisipkan aja ya. Nah seperti ini kawan ya. Lalu kita potong bagian ujung ini kawan. Jadi untuk pengikat ini kita pakai tali ini kawan ya, kita tali mati ya, supaya dia permukaannya tuh lebih rapi ya. Nah, oke kawan ya, udah siap membuat ijabnya kawan ya. Ini bentuknya kawan ya. Inilah kita manfaatkan dari barang bekas kawan ya. Kita membuat tutorial cara membuat ijabnya kawan ya. Oke kawan ya, ini udah siap. Nah seperti ini kawan ya nih. Nah nih,
Ini cara tutorial membuat ijab ya dari barang bekas, racun botol racun rumput kawan ya, seperti ini kawan ya. Ini kita manfaatkan dari barang bekas kawan ya. Oke kawan ya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe kawan ya. Bagi kawan-kawan yang belum paham silahkan bertanya di komentar di bawah ya. Oke kawan ya, sampai jumpa video berikutnya. Oke, wassalam.